Halo teman-teman, para pejuang psikosomatik dimanapun berada. Saya mau jawab pertanyaan dari pejuang psikosomatik nih. Dari Tweets. Halo dokter, saya member lama. Wah, join waktu lagi sakit-sakitnya GERD dan panic disorder. Dok, saya sudah lepas alprazolam selama lebih dari 1 tahun. Pengobatan waktu itu 9 bulan. Tapi kenapa ya? Setiap saya merasa perut begah, saya selalu refleks minum polisilen dan lansoprazol karena saya takut nggak bisa nafas. Apa itu berarti kecemasan saya masih ada? Beberapa minggu lalu saya masuk lagi IGD karena makan durian. Kebangun jam 11 dengan dada berdebar kencang. Sampai IGD disuntik obat-obat lambung dan dioksigen 5 menit langsung seger. Tapi saya nggak panik belingsatan seperti waktu pertama kena serangan asam lambung. Dalam 2 tahun ini masuk IGD alhamdulillah 2 kali doang. Jadi apa memang kebiasaan minum obat lambung itu tanda cemas saya masih ada? Thank you. Oh ya, EKG selalu normal. Ini kalau perempuan biasanya sih memang EKG itu tidak terlalu berdampak ya. Kalau kita lihat situasi yang berkaitan dengan EKG itu kan lebih dominan untuk membuat keyakinan ya buat diri kita bahwa kita tuh jantungnya nggak kenapa-napa. Tapi kalau pasien yang pernah ada serangan cemas ya, terutama cemasnya itu dipicu oleh gejala lambung, apa yang terjadi pada Tweets ini adalah sesuatu hal yang wajar. Jadi setiap dia ada perut begah, nggak enak, dia langsung minum polisilen dan lansoprazol. Menurut saya sih lebih baik minum polisilen sama domperidon ya kan, obat prokinetik ya, biasanya membantu untuk perut kembung dengan segera. Kalau misalnya lansoprazol itu kan butuh waktu ya, butuh waktu lama untuk bekerja. Kalau domperidon, obat-obat prokinetik itu lebih cepat ya. Makanya kenapa kalau dimasukin obat langsung diinfus gitu ya, kan biasanya tuh yang diinfuskan atau disuntikan itu berguna untuk mengurangi ya, seperti kayak omeprazol suntik gitu ya, obat mual yang suntik, kayak beberapa obat lah yang saya nggak bisa sebut karena beberapa diantaranya mungkin berbeda. Itu dikasih oksigen yang sebenarnya juga nggak perlu karena saturasi oksigennya kan bagus, itu ya langsung seger. Namun dampak kecemasannya mungkin sudah berbeda daripada yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan takut bener karena itu nggak jelas ini apa. Nah, kenapa bisa demikian? Pada beberapa orang, memang gejala kecemasan panik itu bisa dipicu oleh situasi makanan yang nggak benar. Jadi, orang itu ketika lambungnya nggak sehat, dia langsung berasa nggak nyaman. Makanya disarankan tidak makan dan minuman yang merangsang lambung. Karena kan kita tahu nih, ada brain gut axis yang memicu kecemasan itu dikaitkan karena lambung yang tidak sehat gitu, atau lambung yang lagi dalam kondisi tidak baik. Jadi hipersensitivitas lambung, sensitivitasnya bisa dikaitkan dengan situasi yang berkaitan dengan lambung itu sendiri yang tidak stabil. Nah, ketika terjadi begitu, dia bikin anxiety-nya bikin dia jadi makin tambah cemas, asam lambung makin banyak, makin gejala lambungnya nggak nyaman. Makanya tadi di pertolongan pertama, saya bantu aja deh dok dengan polisilen ya, obat mah yang biasanya diberikan dalam bentuk cairan atau tablet yang manis rasanya itu kayak mint, dan lansoprazol. Tapi kalau lansoprazol beberapa orang sih saya lihat lebih baik pakai obat golongan obat anti kembung ya, buat ngurangin kembungnya. Biasanya paling standar ya domperidon itu kayak gitu. Mama Okta, usia 35, tanggal 14 ini dok, perempuan. Keluhan kadang cemas masih datang tiba-tiba saat orderan kue banyak, tapi masih teratasi dengan mendengar zikir, musik pakai headset. Apakah saya harus mengurangi aktivitas fisik? Menurut saya bukan aktivitas fisiknya, tetapi persepsi terhadap kondisi orderan banyak. Orderan banyak apakah menyebabkan gangguan tidur, misalnya jadi tidurnya terlambat, atau tidurnya jadi berkurang, atau mungkin orang ini jadi tidak stabil gitu ya, kayak kepikiran terus nanti bisa nggak orderan ini beres gitu. Itu yang bisa membuat kita jadi masalah sebenarnya kan di situ.
Sudah hampir 3 minggu konsumsi obat dari psikiater, pagi obat racikan 1 kapsul dan lansoprazol dan obat racikan lagi. Ya memang obat racikan bisa banyak ya, itu yang tahu kan dokternya gitu ya. Masih harus kontrol ke psikiater katanya. Berapa lama ya dok kira-kira saya harus makan obat psikiater? Setelah ke psikiater kalau keluar sudah tidak terlalu cemas dan overthinking. Nah ini ditanyakan ke dokternya. Ya, pada dasarnya kan yang memutuskan itu adalah dokter yang memeriksa. Ya, kalau pasiennya itu dari kita melihat bahwa oh sudah ada perbaikan, pelan-pelan dikurangi dosisnya, gejala paniknya sudah tidak ada lagi dalam 3 bulan terakhir, ini boleh diturunin bisa. Tapi atas si izin dokternya, kalau enggak ya susah kan. Bantu olahraga dengan jalan kaki, yoga bagus, pijat refleksi dan bekam sebulan sekali. Bekam memang bagus ya. Saya nggak tahu sih. Bekam itu sampai keluar darah itu bukan ya? Saya nggak tahu. Tapi kalau saya sih mikir ya nggak harus bekam kali ya. Kalau pijat refleksi boleh-boleh aja sih. Rizky Jular Fandi. Siang dok, maaf saya nulis lagi. Saya L, 33 tahun yang sebelumnya pernah bertanya. Ya laki-laki 33 tahun. Sesuai saran dokter saya langsung MCU jantung di harapan kita. Hasilnya puji syukur baik, mantap. Tidak ada MVP. Ada ventricle yang abnormal grade 1. Tapi info dokter jantung bisa diperbaiki dengan mengurangi makanan kolesterol dan gorengan. Yes. Setelah MCU puji syukur denyut relatif normal seperti sedia kala. Lalu saya kontrol lagi ke psikiater, diberi clobazam bila cemas muncul saja. Oke, good. Mau tanya sedikit. Apa bisa dijelaskan mengenai clobazam? Apa lebih aman daripada alprazolam? Apa bedanya? Meski sama-sama masuk golongan benzodiazepin. Oke. Clobazam ini basicnya kalau teman-teman cari itu adalah obat anti epilepsi. Jadi dia diazepam, clobazam, clonazepam ya dengan merek yang terkenalnya Riklona itu adalah anti epilepsi. Tapi dia punya efek anti cemas yang lebih panjang daripada obat-obat anti cemas berdurasi pendek seperti alprazolam, lorazepam begitu. Nah, kalau kita lihat memang penggunaan clobazam ini apalagi on demand berarti kondisinya ringan. Karena clobazam itu adalah obat anti cemas paling ringan yang biasanya diberikan pada pasien. Lain daripada itu adalah chlordiazepoxid. Itu yang terdapat dalam obat yang namanya Braxidin, Cleat itu ya. Librax itu ada chlordiazepoxidnya. Tapi kalau dikaitkan dengan pengobatan sebenarnya problem utamanya itu kalau kita bisa dengan pikiran yang lebih positif karena kita tahu nih hasil kita tuh nggak ada problem, ya udah aman berarti stabil, santai, nyaman ya. Jadi nggak usah takut lagi. Jadi problemnya mudah-mudahan bisa dikaitkan dengan perbaikan dan kedepannya bisa jauh lebih stabil. Itu aja sih kayaknya nggak ada yang terlalu perlu dikhawatirkan kalau demikian. Kalau misalnya memang masih mau minum obat ya silakan gitu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Karena pada beberapa keadaan tertentu sebenarnya ada sebagian pasien yang kalau bisa tuh dia cuma punya obat aja dia butuh gitu. Jadi kalau dia memang punya obat, dia rasanya lebih apa namanya, lebih percaya diri katanya. Nah ini yang mungkin berbeda gitu dari kondisi keadaan kita gitu. Pada dasarnya kita berharap orang itu bisa percaya diri dan juga bisa membantu lebih stabil dari kondisinya seperti itu. Oke, demikian apa yang bisa saya bantu. Nanti kita nantikan pertanyaan-pertanyaan dari member-member berikutnya. Thank you semuanya.